Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Kalau di waktu yang lalu seharusnya kita mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan, lalu kita tidak mengerjakannya. Bahkan kesempatan pula dalam waktu yang sama untuk memperbaiki. Kalau kita mungkin ada celah kekurangan, ada aib, maka sesungguhnya nikmat Allah berupa kesempatan ini jangan kita sikapi dengan lalai, karena kelalaian itu sungguh menjadi bagian dari permainan syaitan. Kalau kita tidak waspada, maka kesempatan itu justru akan menyebabkan kita menyesal. Jamaah sekalian, sudah lama barangkali ana belum bermuajahah lagi dengan antum, dan baru kali ini mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan, majelis demi majelis, ada hasil yang menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan semakin memberi manfaat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama terkait dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jamaah sekalian, dalam taklim pembuka ataupun awal ini, mudah-mudahan saya ingin menyegarkan ingatan kita semuanya dengan suatu hal yang seharusnya setiap kita tidak boleh lalai terhadap hal itu, yaitu terkait dengan akhir zaman. Semua kita sudah tahu bahwa kita ini adalah generasi yang Allah beri hidup di akhir zaman. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah akhir zaman, apalagi kita. Jadi kalau kita tidak paham, kita tidak nyadar, kita tidak ngeh, maka mudah-mudahan dengan taklim ini kembali kita sadar dan bisa memposisikan diri agar kita menjadi orang yang beruntung dan sukses, bukan justru menjadi orang yang merugi apalagi berhak akan petaka. Jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, berasal dari
seorang sahabi yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, begitu kata Rasul, membuka mau'izahnya, peringatannya kepada kita dengan bersumpah, demi yang jiwaku di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, la tadhhabud dunya, dunia ini tidak akan pergi. Seolah dunia yang pergi. Jangan-jangan dunia yang pergi kita yang mengejar, betul tidak? Atau yang dimaksud adalah dunia ini tidak akan berakhir. Atau dengan kata lain, tidak akan terjadi hari kiamat. Setelah terjadi hari kiamat, pasti dunia akan berakhir dan dunia ini akan pergi. Jadi Rasul mengatakannya, dunia ini tidak akan pergi, dunia tidak akan berakhir, kiamat tidak akan terjadi. Hatta ya'tiya 'alan nasi yaumun, kata Rasul, sehingga datang kepada manusia, atau maksudnya adalah akan dialami oleh manusia, atau manusia akan mengalami apa itu yaum. Yaum itu artinya adalah hari. Kalau hari itu diartikan dengan lengkapnya berarti 24 jam. Kalau hari dimaksud adalah waktu tulu'us syamsi wa ghurubiha, hanya sekedar terbit dan terbenam, maka kira-kira 12 jam. Tetapi yang dimaksud di situ adalah sebenarnya waktu, masa, era. Apa itu kata Rasul? La yadri al-qatilu fima qatal, begitu kata Rasul. La yadri, tidak tahu, al-qatilu, si pembunuh. Qatala yaqtulu qatlan qatilun fahuwa maqtul. Qatil fa'il, berarti orang yang membunuh. Kenapa orang membunuh? La yadri, orang yang membunuh ini la yadri, tidak tahu. Fima qatal, kenapa dia membunuh? Bayangkan, nyawa dia bunuh, tetapi dia tidak tahu kenapa dia bunuh. Lanjut kata Rasul, walal maqtulu fima qutil. Begitu juga dengan orang yang terbunuh, orang yang menjadi korban pembunuhan. La yadri, dia tidak tahu juga. Fima qutil, kenapa dia dibunuh? Jamaah sekalian, ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat kemudian bertanya, kaifa yakunu dzalik? Wahai Rasulullah, kok bisa begitu sih? Gitu. Kenapa begitu? Bagaimana bisa terjadi itu? Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, jawabannya satu kata, al-harj. Al-harj. Jangan salah baca. Ada al-haraj. Haraj beda dengan harj. Ini hak besar ya. Haraj itu artinya keberatan. Kalau haraj artinya adalah al-qatlu ya, yaitu pembunuhan. Kata Rasulullah SAW, al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh finnar, di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, ada hadis yang lain, Imam Muslim juga yang meriwayatkannya, berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, yataqarabuz zamanu, waktu semakin qarib. Qarib berasal dari qurb. Qurb artinya adalah dekat. Kenapa dekat? Karena pendek.
Yataqarab, semakin dekat, semakin pendek. Apa yang semakin pendek semakin dekat? Az-zaman, waktu. Wa yuqbadul ilmu, ilmu juga Allah cabut. Kalau dalam hadis yang lain, ilmu dicabut itu bukan ilmunya tiba-tiba hilang, tetapi dalam hadis yang lain adalah walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah cabut ilmu itu dengan cara para ulamanya dipanggil oleh Allah pada meninggal. Banyak para ulama yang meninggal. Kalau meninggal nyawanya, maka itu adalah tetap status mereka menjadi baik, karena tetap menjadi status ulama. Tapi kalau matinya adalah mati ilmunya, tidak barokah atau menjadi berstatus ulama su, maka lain lagi. Tapi para sekalian, yuqbad al ilmu, ilmu dicabut. Lalu kata Rasulullah, tazharul fitanu. Fitan jamak dari fitnah. Fitnah maksudnya adalah ikhtibar, ujian. Fitnah, bala, bencana. Tazhar berasal dari kata zuhur. Zuhur itu jelas, nampak, ghalib, dominan. Di mana-mana terjadi fitnah. Dan kalau kita mau terjemahkan fitnahnya apa? Wah, banyak sekali. Ada fitnah berupa harta, ada fitnah berupa jabatan, ada fitnah berupa wanita, ada fitnah berupa keturunan, dan seterusnya. Yang penting fitnah. Kata Rasul, tazhar al-fitan. Fitan dengan berbagai bentuk dan gambarnya nyata, nampak, jelas, tidak bisa mata kita menutup tentang realitas kebanyaknya fitnah itu. Wa yulqasyuh. Kemudian asyuh. Asyuh, syuh itu adalah syiddatul bukhli, kikir yang keterlaluan, pelit, bakhil. Kata Rasulullah SAW. Lalu berikutnya adalah yulqa, seolah-olah kekikiran itu barang yang dicampakkan, dilemparkan, lalu tumbuh. Karena sekalian, ini adalah berikutnya. Lalu kata Rasul, wa yaksurul haraj. Nah, kembali lagi dengan kata ini. Yaksur, yaksur itu berasal dari kata kasir. Kasir itu maksudnya banyak. Yaksur adalah semakin kasir, semakin banyak. Apa yang semakin banyak? Al-harj. Qalu wa mal harj. Rasul, apa itu al-harj? Kata Rasul, al-qatlu. Al-qatlu adalah pembunuhan. Dalam riwayat yang lain adalah mirip seperti itu. Dan para jamaah sekalian, ini adalah hadis yang kedua. Ada hadis yang ketiga dari Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi dari Abu Hurairah, sekarang Abu Musa Al-Asy'ari. Agak panjang. Cermati baik-baik. Kita sudah sedang berada di masa ini atau belum? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan sahih, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kata beliau, Rasulullah bersabda, inna baina yaday sa'ati laharjan. Nah, kembali lagi. Sesungguhnya baina yaday, maksudnya di depan kita sebentar lagi hari kiamat. Nah, kalau hari kiamat sebentar lagi dekat datang, maka berarti alamat ini akan terjadi dan dialami oleh manusia. Kemudian qultu, kata Abu Musa, ya Rasulullah, mal harj? Apa itu al-harj ya Rasul? Rasul menjawab, al-qatlu, lagi-lagi al-qatlu. Faqala ba'dul muslimin, sebagian muslimin yang hadir waktu itu pastinya adalah para sahabat, bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna naqtulul ana fil amil wahidi minal musyrikina kada wa kada. Kata para sahabat, kita karena terjadi peperangan, terkadang dalam satu peperangan itu kita berfront dan berkonfrontasi dengan orang-orang musyrikin.
Dan orang musyrikin banyak yang menggeletak mati karena memerangi kita, dan kita kemudian lawan mereka, lalu mati, kalah dan terbunuh. Begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian menjelaskan, laisa biqatil musyrikin. Bukan itu maksudnya. Kata Rasul, bukan berarti kalian membunuh orang-orang yang memerangi kalian dari kalangan musyrikin. Walakin yaqtulu ba'dukum ba'dha. Akan tetapi sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain. Berarti apa di sini? Kalau bahasa kitanya itu adalah perang saudara atau terjadi tumpah darah yang itu masih di antara kalian. Allahul musta'an. Bahkan kata Rasul, hatta yaqtular rajulu jarahu wa ibna ammihi wa dha qarabatihi. Bayangkan para sekalian, sampai-sampai membunuh itu tidak tanggung-tanggung. Kata Rasul, seseorang bisa saja membunuh tetangganya, seseorang bisa membunuh anak pamannya. Kalau anak pamannya siapa? Sepupu, betul tidak? Masih saudara, bapaknya itu kakak beradik dengan bapak kita. Bayangkan, ibnu ammihi, anak pamannya dia bunuh. Bahkan kata Rasul, wadza qarabatihi, orang yang masih dekat, qarib, punya kaitan darah, punya kaitan nasab, bunuh juga. Faqala ba'dul qaum, kemudian sebagian kaum mengatakan, ya Rasulullah, wa ma'ana uquluna dzalika al-yaum. Rasul, waktu itu kita masih punya akal enggak Rasul? Ya karena kalau antum pikirkan, antum cerna, kita cerna, kok masa begitu sih? Betul tidak? Tetangga, kemudian anak paman, orang yang masih dekat dengan kita, kok terjadi pembunuhan itu? Kok tega-teganya gitu? Kalau kita cari masalahnya, kemana akalnya itu orang? Nah, bertanya tentang kemana akalnya itu ditanyakan juga oleh para sahabat. Aina uquluna fi dzalika? Mana akal kita hari itu? Kenapa setega itu? Kemudian kata Rasul, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunza'u uqulu aktsari dzalika zaman wa yakhlufu lahu haba'un minan nas la uqula lahum. Yang jadi masalah adalah akal-akal kebanyakan manusia waktu itu dicabut. Para sekalian, kalau akalnya dicabut kemana berarti? Tidak berakal. Atau dengan kata lain, majnun, betul tidak? Bayangkan, akalnya ada tapi tidak berfungsi. Apa namanya? Betul tidak? Kan akalnya ada, otaknya ada. Kenapa tidak berfungsi? Kalau bahasa Arabnya itu, kalau bahasa amiahnya, mafi mukh. Orang itu nggak punya otak, gitu kan? Gimana itu bisa terjadi? Kata Rasulullah SAW, akal mereka adalah dicabut, dan justru yang ada di antara mereka adalah orang-orang yang mereka itu rendahan, murahan, tidak punya akal. Bayangkan. Jadi yang ada, yang banyak, yang berkeliaran itu, yang mengerjakan membunuh itu, kalau menurut Rasul, mereka adalah orang-orang yang la uqula lahum, tidak punya akal. Para sekalian, ini 3 hadis sengaja saya gandengkan untuk kemudian kita berenung betapa para sekalian akhir zaman itu seperti itu. Tadi sudah sampaikan bahwa baina yaday sa'ah, berarti sebentar lagi kiamat, betul tidak? Bahkan kalau antum baca hari-hari ini katanya ada berita dari rabi bukan rabi bahasa Arab, bahasa Jawa ya. Kalau rabi bahasa Jawa bisa jadi istri, ya tidak? Rabi ini adalah orang Yahudi, mengatakan katanya tahun 2022 akan segera turun Dajjal. Ya, percaya nggak percaya? Ya, kan beritanya dari orang Yahudi, jelas tidak? Jadi nggak usah pusing-pusing. Tapi yang jelas sebelum itu semua Rasul sudah memberitahu pada kita.
Hari kiamat sebentar lagi. Kalau kita tahu bahwa tanda-tandanya sudah ada, berarti barangnya segera datang, kan gitu. Kan tinggal kita lihat saja. Tadi yang saya sampaikan itu, hadis itu. Waktu tambah pendek, pembunuhan di mana-mana, ya haraj tadi itu, ilmu dicabut dan segala macam. Ini ada nggak hari ini? Sudah ada belum gejala-gejala itu hari ini? Kalau sudah ada, berarti kiamat tidak akan lama lagi. Kalau misalnya seseorang nih, kalau sekarang seseorang, ya mudah-mudahan yang sedang sakit Allah berikan segera kesembuhan. Tetapi intinya adalah kalau orang sebentar lagi meninggal, biasanya tandanya adalah sakit. Minimal misalnya kalau dari umur, kalau dia sudah usianya 60 tahun, wah berarti sudah dekat sebentar lagi, betul tidak? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dan ini hadis selalu saya sampaikan di mana-mana. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, umru ummati baina as-sittina ila as-sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70. Berarti kalau sudah masuk angka itu, Pak, jangan main-main. Tidak boleh banyak noleh ke kanan dan ke kiri, karena Allah tidak lagi akan memberikan permakluman. Ya, a'adzarallah, Allah tidak lagi akan memberi uzur. Allah tidak akan memberi uzur kepada orang yang sudah usianya 60 tahun. Artinya 60 tahun itu sudah tanda, betul tidak? 60 tahun sudah angkanya 60, rambutnya sudah putih, kan tambah-tambah, betul tidak? Sudah angkanya 60, rambutnya sudah putih, sudah sakit-sakit, berarti sudah tanda, betul tidak? Jadi para sekalian, ini adalah kalau seandainya tadi beberapa tanda yang dalam hadis itu adalah sudah ada di depan kita dan sudah ada kita lihat, kita bisa dengar, kita bisa baca, artinya kiamat sudah dekat. Yang ingin saya sampaikan adalah bukan rasa was-was dan rasa khawatir atau cemas atau bimbang atau ragu, tapi saya mengingatkan saya pribadi dan semua kita agar bisa pandai untuk bagaimana selamat dan bahkan bisa jadi meraih bahagia, rahmat Allah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya maksud. Jadi saya maksudkan, kenapa saya sebutkan ini dan itu, saya hanya ingin menggarisbawahi, ya karena inilah bagi saya pertama kali bertemu lagi, maka saya ingin mengingatkan, menyegarkan saya dan semua kita, nih kiamat itu sudah dekat. Jangan selalu mengatakan masih jauh, sudah dekat. Kalau sudah dekat berarti kita tinggal cari siasat masing-masing supaya kita bersiap. Apa persiapannya? Saya menyampaikan 9 hal atau 7 hal, 7 perkara. Yang menyampaikan 7 perkara. Pertama adalah teguhkan iman dan takwa. Teguhkan iman kita dan takwa kita setiap hari, Pak. Kerjaan kita tiap hari, dimanapun, kapanpun, apalagi kalau setiap hari ngaji. Para sahabat itu dulu mintanya kepada Rasul, ayo dong ngaji terus, ngaji lagi. Artinya banyak pengajian. Tapi tidak, kata Rasul, jangan. Harus ada waktu-waktu tertentu supaya kalian tidak bosan. Tetapi yang saya maksud adalah bahwa pengajian itu harusnya semakin menjadikan kita semakin tinggi, semakin kokoh iman dan takwanya. Pembunuhan itu yang tadi saya sampaikan itu, kalau dihitung di akhir zaman ini, wah, para sekalian, banyak sekali. Saya punya serentetan data, saya tidak akan bacakan semua. Misalnya saja, kalau kita kaitkan dengan apa yang dialami oleh kaum muslimin berdasarkan data, misalnya di Myanmar, kaum muslimin yang terbunuh sejak 2017 itu adalah datanya di sini adalah tidak kurang dari 23.962 orang mati. Para sekalian, misalnya kalau kita lihat data saudara-saudara kita di Palestina, itu adalah
nyawa juga. Ternyata kalau data di sini itu adalah ternyata dari sekian lama itu adalah banyak orang yang mati. Kalau dihitung di sini adalah 5.739. Berikutnya adalah misalnya kalau kita ingat, misalnya kita lihat di dulu pernah terjadi di Kalimantan, ya, yaitu ternyata 1.189 meninggal. Belum lagi rumahnya 3.833. Kita lihat misalnya di Afrika, Muslim di Afrika nasibnya itu 6.000 orang Muslim terbunuh. Para sekalian, kalau kita ingat misalnya dengan Perang Dunia I, Perang Dunia I itu ternyata adalah tidak kurang dari 18 juta manusia menjadi korban. Pada sekarang Perang Dunia II-nya, warga dunia waktu itu 1,971 miliar lebih. Ternyata yang meninggal 62 juta sekian. Dan Indonesia waktu itu adalah penduduknya itu adalah 70.500.000, yang meninggal pada saat Perang Dunia II itu 4 juta orang. Bayangkan, nyawa-nyawa, betul tidak? Itu contoh-contoh saja. Para sekalian, jadi pembunuhan itu adalah menjadi tanda daripada dekatnya hari kiamat. Nyawa itu seolah-olah tidak terhitung, tidak dianggap berharga. Apalagi para sekalian, kita garis bawah ini, kalau mereka adalah umat Islam. Ini kalau diungkap lagi beberapa kasus, banyak sekali. Nah, tetapi intinya adalah para sekalian, apa yang harus kita lakukan? Waktu tambah dekat, baru ke matahari subuh, sudah zuhur cepat asar segera maghrib. Kemudian para ulama di sana meninggal, di sini meninggal, tokoh ini meninggal, tokoh itu meninggal. Yang adalah di sana perang, di sini bertengkar, adu domba, perang, akhirnya mati dan seterusnya. Apalagi kemarin ya dengan COVID-19 itu adalah datanya, COVID-19 itu adalah melanda tidak kurang dari 226 negara. Yang meninggalnya itu 5.510.174. Di Indonesia itu adalah sampai dengan yang meninggalnya 1 juta, ya. Sampai dengan di sini yang saya nukil adalah saat 14 Januari ya 2022. Itu adalah penambahan barangkali sini ya, 144.163. Pada sekali intinya adalah nyawa. Jangan sampai kita terhitung dalam nyawa itu, lalu kita berada dalam posisi nyawanya hilang, tidak berharga, tidak bernilai. Kalau nyawa kita itu Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah, ya tidak apa-apa, betul tidak? Apalagi dalam keadaan syahid. Apalagi syahidnya itu adalah bukan sekedar syahid karena kena misalnya adalah wabah. Syahidnya itulah karena mempertahankan untuk tingginya la ilaha illallah, maka itu adalah syahid yang membuat kita beruntung. Besok tidak perlu lagi dihisab dan tidak akan berhak mendapatkan azab, bahkan Allah akan masukkan langsung ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalian, ini yang saya ingatkan, apa yang harus kita antisipasi? Segera, jangan ditunda-tunda, karena usia itu hari esok milik Allah. Kita hanya punya bisa waktu mengelola, memanage saat dimana kita hidup saat ini. Karena itu apa yang kita lakukan? Tadi yang pertama adalah iman dan takwa, beriman bahwa Rabb kita itu Allah. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan yang benar
berhak untuk menjadi Tuhan kita dan untuk diibadahi kecuali hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini harus yakin. Jangan ada yang masih ragu, nanti Tuhan yang lain juga ada, banyak Tuhan sama-sama benar. Wah, ini sudah ngawur. Yang benar itu Tuhan itu hanya satu yang benar. Itu yang harus diyakini oleh orang muslim. Kalau dia muslim, maka dia punya kunci, password, namanya la ilaha illallah. Kalau orang mengatakan muslim lalu kemudian ada Tuhan yang benar selain Allah, batal otomatis la ilaha illallahnya. Nah, ini yang maksud dengan iman itu antara lain adalah itu. Dan berikutnya adalah takwa. Tentunya adalah bertakwa itu apa yang menjadi putusan Allah kita harus terima. Jangan ngedumel, jangan protes, jangan membantah, apalagi menentang. Karena Allah itu maha kuat. Kalau ada orang mengatakan bahwa kasihan, katanya Tuhannya perlu dibela. Kalau perlu dibela berarti dianya lemah. Orang ini atau perkataan ini harusnya tidak perlu mampir dalam telinga kita. Karena orang itu bisa dipastikan tidak baca Quran, tidak mengerti Al-Quran. Karena itu tidak usah dianggap dia adalah langsung bacakan ayat kursi saja, Pak. Ya, baca ayat kursi dan nggak usah dibahas. Karena kalau orang itu paham, orang itu mengerti, nggak akan keluar kalimat itu. Ada yang mengatakan bukan orang Arab. Sudah, yang kayak gitu nggak usah mampir ya di hati kita, karena itu adalah pertanda bahwa Al-Quran tidak ada yang mampir di dalam hatinya. Jadi para sekalian, yang dimaksud dengan bertakwa itu adalah harus terima Allah itu Tuhan kita, harus terima bahwa Allah itu berkehendak dari kita supaya kita beribadah sepanjang hayat kita. Allah menghendaki agar kita itu taat dan patuh kepada Allah. Kalau ada larangan, hindari. Carilah apa yang menyebabkan Allah cinta, hindari, jauhi apa saja yang Allah menyebabkan murka. Itu takwa. Karena di mana-mana banyak takwa, berserakan takwa, tapi sambil tidak jelas realisasinya. Takwa itu, kalau antara lain Ali bin Abi Thalib, saya tidak akan jelaskan takwanya karena panjang, adalah kata Ali bin Abi Thalib, al-amalu bit-tanzil. Kamu amalkan apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan pada kalian apa? Al-Quran. Ya, kerjakan Al-Quran. Kerjakan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itulah takwa. Kalau ada orang yang mengaku bertakwa tetapi dia tidak mengamalkan Al-Quran atau jauh dari Al-Quran, apalagi curiga terhadap Al-Quran, maka takwanya itu mandul. Dia adalah nyaris tidak ngerti arti takwa dalam kacamata Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi para sekalian, ini adalah nomor satu. Perlu pendalaman iman dan takwa. Imtak, gampang ngomongnya, betul tidak? Mana realisasinya? Beriman itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kan sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Apa itu al-urwatul wusqa? Al-urwatul wusqa itu tauhid, la ilaha illallah, syahadat. Syahadat itu akan bisa benar dan eksis, bermakna berarti kalau dia beriman pada Allah, dalam waktu yang sama dia kufur kepada tauhid. Begitu Allah menghendaki di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh kita kalau kita baca Quran. Itulah iman. Jadi iman ini bukan diartikan sekedar percaya, tidak. Karena rata-rata yang dimaksud dengan pembahasan iman itu adalah apabila iman bertemu dengan huruf ba. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi dan seterusnya itu. Tu'min bertemu dengan ba dalam bahasa Arab, huruf muta'addid ba ini bertemu dengan iman itu artinya at-tasdiq. At-tasdiq itu artinya membenarkan Allah, membenarkan apa yang datang dari Allah, membenarkan syariat Allah, membenarkan keputusan Allah. Begitu namanya membenarkan. Lah kalau dia menentang, dia ragu, dia membuat syubhat, apalagi dia adalah misalnya anti, wah orang itu bukan.
sudah tidak masuk dalam definisi iman itu sendiri. Jadi para jamaah sekalian, dengan ilmu kita pahami iman dan takwa itu. Jadi iman itu adalah apa yang terhunjang dalam setiap kita. Takwa itu nyata, realistis, yang bisa kita ukur bahwa fulan ini beriman atau tidak beriman. Jadi para sekalian, ini adalah yang pertama, iman dan takwa. Begitu judulnya. Kalau kita siap menghadapi hari kiamat, hadapi kiamat itu dengan iman dan takwa. Ini satu. Kedua, para jemaah sekalian, kita berada di akhir zaman. Kita tidak tahu kapan mengakhiri dunia ini. Kita tidak tahu kapan dunia ini akan pergi. Seperti kata Rasulullah SAW tadi sampaikan. Nah, yang kedua ini adalah berusahalah untuk istiqomah. Istiqomah itu tidak sekedar huruf, ya, I, S, T, I dan seterusnya. Istiqomah itu adalah al-mudawamah, dawam, terus gitu, manteng, tidak pelin-pelan, tidak mencela-mencele. Sudah, kalau dia sudah mengatakan beriman, terus sampai mati beriman. Seperti Allah pesankan pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sudah istiqomah. Jangan lihat ke kanan, lihat ke kiri, lalu ada mungkin maslahat, ada mungkin sesuatu yang membuat senang, lalu dia tergoda. Ingat, sudah diabai oleh Rasulullah SAW bahwa neraka itu dihiasi oleh syahwat, surga itu dihiasi oleh sesuatu yang tidak disuka. Huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dihiasi dengan sesuatu yang kita tidak suka. Lagi enak-enak tidur disuruh bangun, lagi enak-enak menikmati harta hasil jerih payah disuruh dikeluarin, dan seterusnya. Sementara neraka itu adalah semuanya adalah membuat syahwat kita dan hawa kita merasa kenyang, merasa puas. Padahal para sekalian, ini adalah tipu daya. Kalau orang mengerti berita Rasul sallallahu alaihi wasallam, segera akan sadar lalu kembali kepada hak al-istiqomah. Istiqomah, hati-hati ya. Zaman sekarang orang mengatakan bahwa jangankan yang halal, yang haram saja susah. Ini membuat orang menjadi tidak istiqomah. Para sekalian, zaman sekarang riba di mana-mana, sampai ke handphone kita itu selalu ditawari, ayo mau riba enggak, mau riba enggak, mau riba enggak, bunganya ringan nih, bunganya ringan nih. Mereka tidak malu, tidak ragu memberitakan, mengajak, berdakwah agar kita terjebak dalam kutukan Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, ini akhir zaman. Karena itu istiqomah adalah perlu. Bahkan saya sampaikan, istiqomahnya itu jangan pada batas diri kita saja. Ingat keluarga kita, ingat masa depan keturunan kita. Karena demikian Allah SWT mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti kalau kita berusaha istiqomah, jangan sampai istiqomahnya kita doang. Ajak pula istri kita, ajak pula anak-anak kita, keturunan kita, supaya mereka semuanya istiqomah. Karena ini zaman sudah hampir digulung. Jadi kalau kita ingin masuk surga, masa biarkan anak dan istri kita masuk neraka? Tidak. Karena itu para sekalian, pengajian demi pengajian, ilmu kita cari itu adalah bukan hanya sekedar untuk disimpan, tetapi harus kita nyatakan dalam hidup. Jadikan Islam itu sebagai sikap hidup, norma dan nilai dalam kehidupan. Jangan membuat malu umat Islam, jangan membuat cacat syariat Islam. Karena mereka orang yang tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan umat Islam, dari mulai dahulu mereka yatarabbasun, ngintip-ngintip di mana sih sebetulnya letak kelemahan dan kekurangan umat Islam.
Karena itu para sekalian, istiqomah. Istiqomah, jangan sampai kita terkecoh lalu kemudian tergiur dengan sesuatu yang itu adalah membatalkan masa lalu kita, padahal kita sudah capek lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqomah. Ya, mungkin perlu pendalaman lagi apa itu istiqomah. Berikutnya adalah yang ketiga. Saya berpesan, apalagi zaman sekarang nih, zaman wabah, betul tidak? Dan karena itu tidak ada salahnya, bahkan kebutuhan, setiap kita harus menjaga kesehatan. Jangan sampai kita sakit, karena kalau sakit sudah jelas kita akan turun tensi ibadah kita, betul tidak? Tensi ibadah kita akan menjadi menurun, dan karena tensi kita akan menurun, berarti pendapatan kita juga menurun, betul tidak? Kalau pendapatan kita menurun, sementara umur kita terus berjalan, argonya jalan terus, masukannya nihil. Untung atau rugi? Rugi. Karena itu para sekalian, kita semua umat Islam harus menjadi umat yang sehat. Dan sehat itu ada nanti akan saya sampaikan di akhir, dengan juga Al-Quran. Berikutnya adalah tingkatkan kewaspadaan. Waspada. Ya, jangan sampai ada kejadian, ada kasus, ada peristiwa, kita baca, kita dengar, seolah tidak ada sesuatu. Padahal sekalian, mereka itu siang dan malam, ya, Allah memberitakan pada kita, walan tarda angka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Allah yang memberitakan pada kita. Seharusnya baik kita yang membaca Al-Quran mengerti betul kata Allah, tidak akan ridho, tidak akan rela, tidak akan senang, tidak akan puas pada kalian sampai kalian ikuti ajaran mereka. Berarti gerakan pemurtadan itu ada sejak zaman bahula dan terus akan berlangsung sampai dengan hari kiamat. Waspadalah. Jangan-jangan dengan handphone itu bagian dari pemurtadan juga, betul tidak? Dimurtadkan supaya kita lalai, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa asyik, merasa puas, seolah-olah dia adalah menyenangkan, padahal dia adalah sumbu pendek. Disengaja supaya kita jauh dari Allah, lalai dari Allah. Kalau baca WhatsApp lebih banyak daripada baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 286 ayat, betul? Nah, WhatsApp berapa ayat, berapa ratus sehari kita baca? Kalau bacanya lebih daripada 216 setting, berarti sama dengan kita menamatkan surat Al-Baqarah. Padahal Al-Baqarah nggak disentuh, ternyata WhatsApp ba'da salam setelah sholat, Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum kiri, langsung yang dibaca adalah WhatsApp. Padahal harusnya Astaghfirullah 3 kali. Para sekalian, ini adalah menyegarkan saja supaya kita waspada dan ingat bahwa akhir zaman sudah mulai kita alami dan kita hendaknya waspada, jangan sampai kita tertipu. Ya, kita seperti kucing dimainkan oleh mainan, suruh lari ke sana, suruh lari ke sini, betul tidak? Dia tidak sadar bahwa kamu sebetulnya berada dalam permainan orang. Sengaja supaya kamu ngos-ngosan, sengaja kamu supaya benjut, sengaja supaya lelah. Pada sebetulnya ada yang memainkannya. Siapa yang memainkan itu? Harus waspada. Kita di akhir zaman, hati-hati, iman kita bisa jadi dijauhkan. Hati-hati, bisa jadi Tuhan kita dijauhkan dari kita. Ya. Kita sengaja supaya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang apabila dekat dengan Allah kan kuat, karena Allah Maha Kuat. Tapi kalau jauh dari Allah, dia semakin lemah, semakin hina. Karena sumber kekuatan ada pada Allah, sumber kelemahan ada pada syaitan. Para sekalian, ini tahu mereka itu. Karena itu sengaja dibuat sedemikian rupa. Dan karena itu tanyakan pada kita, berapa korban kita untuk pulsa. Lalu pulsa itu untuk apa? Ingat, ditanya besok oleh Allah SWT. Min ainak tasabahu wa fima anfaq. Dari mana uang kamu didapat dan dibelanjakan untuk apa? Nah, berapa dibelanjakan untuk pulsa, lalu pulsa ini dipakai untuk apa? Para sekalian, ini adalah harus dengan waspada. Jangan sampai kita
pikiran kita, anak kita, gundahnya kita, galaunya kita sebetulnya adalah menjadi bagian dari korban, yang itu sebetulnya pembunuhan juga. Kan orang kalau sudah terbunuh kan begitu Pak, tidak berdaya. Mana orang yang sudah mati bisa bergerak, bisa melawan diri, bisa membela diri? Tidak bisa. Jadi orang yang sudah menjadi korban, mungkin dengan media, mungkin dengan handphone, mungkin dengan segala macam, dan dia tidak bisa membela diri, dia sebetulnya orang yang sudah tidak berdaya. Harusnya alat itu dijadikan sebagai alat, jangan dijadikan sebagai pemuas. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian ingat ya, kita sekarang sama-sama sedang menghadapi akhir daripada hari kiamat itu, dan karena itu maka supaya kita selamat, maka jaga diri kita, jangan sampai lalai dan waspada. Mudah-mudahan menjadi sigap bahwa akhir zaman ini jangan disikapi dengan biasa saja, tetapi harus dengan luar biasa, supaya kita adalah selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.